Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode iterasi titik tetap ya, atau fixed point iteration method di sini. Ya, perlu kita tahu bahwa metode iterasi titik tetap itu masuk ke dalam kategori metode terbuka ya. Metode terbuka. Nah, ada berapa aja metode terbuka yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini? Ya, untuk metode terbuka yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama adalah fixed point iteration method atau yang tadi kita sebut sebagai metode iterasi titik tetap. Kemudian yang keduanya kita bahas juga metode Newton-Raphson, kemudian yang ketiganya metode secant. Ya. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam metode terbuka, artinya di sini kita tidak melibatkan lagi interval. Tidak seperti metode sebelumnya yang metode bagi dua dengan regula falsi. Di situ kita melibatkan atau kita membuat suatu interval. Sehingga nanti di situ dibutuhkan syarat cukup ya, syarat cukup di dalam interval itu ada akar. Nah, di sini tidak ada syarat cukup seperti itu ya. Nanti kita akan langsung saja menerka akar tersebut. Nah, tapi dengan beberapa skema yang berbeda dari ketiga metode ini. Ya, kita masuk terlebih dahulu ke metode fixed point iteration ya, atau metode iterasi titik tetap. Nah, metode iterasi titik tetap ini juga dikatakan sebagai metode direct method ya, atau metode langsung ya, metode langsung. Jadi dalam beberapa literasi itu ada yang mengatakan metode atau istilahnya menggunakan metode langsung, ada juga yang menggunakan metode iterasi sederhana. Ada juga yang menggunakan istilah seperti itu ya, metode iterasi sederhana. Jadi maksudnya sama ya. Nah, kita kenali bagaimana skema dari metode iterasi titik tetap ini. Ya, pertama yang kita harus ketahui bahwa dalam mencari akar, kita kan akan menyusun fx sama dengan 0. Nah, untuk metode ini, kita susun ulang ya, untuk fungsi fx sama dengan 0 ini sedemikian sehingga si x-nya itu berada di sebelah kiri atau berada di ruas kirinya. Jadi kita punya x sama dengan suatu fungsi, katakanlah fungsinya adalah gx. Nah, lalu kalau kita sudah menyusun ulang dari fx sama dengan 0 itu menjadi x sama dengan suatu fungsi gx di sini, maka apa yang akan kita lakukan dari bentuk x sama dengan gx itu kita jadikan x sama dengan gx ini adalah sebagai apa? Dia merupakan sebagai alat ya. X sama dengan gx ini kita akan jadikan sebagai alat untuk memprediksi nilai yang baru. Nilai yang baru sebagai fungsi nilai X yang lama. Jadi ini X-nya ini yang ada di G ini, itu yang dievaluasi adalah X yang lama untuk memperoleh X yang baru. Di sini yang di ruas kirinya itu adalah untuk X yang baru. Sehingga dari sana kita memperoleh apa? Memperoleh suatu prosedur iterasi seperti ini. Jadi XI plus 1 itu sama dengan GXI. Gitu. Ya, ini yang akan dijadikan sebagai bahan iterasi nantinya, yang akan dijadikan sebagai alat untuk memprediksi akar yang baru. Di sini X-nya nanti jadi sebagai akarnya. Baik, kita lihat ilustrasi dari X sama dengan GX ini. Bagaimana cara kita mengubah ya. Kita ambil salah satu contoh, Fx sama dengan 0, kemudian nanti kita ubah menjadi X sama dengan GX. Di sini saya akan ambil contoh misalkan fungsi Fx-nya. Fungsi Fx-nya itu sama dengan X kuadrat misalkan ya. X kuadrat min 2X, kemudian min 3. Nah, ini misalkan masalah ini kita akan mencari akarnya dari persamaan ini x kuadrat min 2x min 3. Berarti dari sini karena kita mau menyusun akarnya atau mencari akarnya, maka fx ini kita harus setting menjadi sama dengan 0 sehingga kita memiliki bentuk apa? X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Oke, ini udah dalam bentuk seperti ini, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ini udah dalam bentuk fx sama dengan 0 di sini. Oke,
Nah, setelah itu apa yang kita lakukan tadi itu, kita jadikan X itu ada di ruas kiri, ada di sebelah kiri. Jadi kita buat di sini X kuadrat minus 2X min 3 sama dengan 0. Ini jadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah X sama dengan. Nah, dari sini sebetulnya bentuk G-nya itu nggak unik ya. Jadinya dia nggak unik. Kita lihat di sini ada beberapa kondisi atau ada beberapa prosedur ya yang dihasilkan dari bentuk ini. Setidaknya kita akan tunjukkan ada 3. Ya. Kita akan tunjukkan setidaknya ada 3 bentuk dari sini. Pertama, kalau kita lihat ini X kuadrat min 2X ya, di sini ada X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Ya, kita oper atau kita pindah di sini 2X min 3-nya ke ruas apa? Ke ruas kanan ya, ke ruas kanan di sini. Maka kita akan memperoleh bentuk yang ini. Jadinya X kuadrat sama dengan 2X plus 3 gitu ya. Dari bentuk itu kan dapat ini, lalu nanti untuk menjadikan X-nya, ini jadinya X sama dengan akar dari 2X plus 3. Oke, nah ini sudah membentuk X sama dengan GX. Ya. Di mana GX-nya sekarang adalah akar dari 2X plus 3. Di sini diperoleh GX-nya sama dengan akar dari 2X plus 3. Oke. Kemudian ada lagi beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang keduanya di sini kita kita kolek aja dia ke X ya. Jadi ini jadi X, kemudian ini X jadi X kuadrat, yang ini berarti minus 2 ya. Ini 3-nya kita pindah sama dengan 3 ya. Jadi nanti kita akan memperoleh bentuk X ya sama dengan GX-nya itu adalah apa? 3 dibagi dengan X min 2. Oke, berarti ini kita udah membuat bentuk X sama dengan GX di sini. Dengan GX-nya siapa sekarang? Sekarang GX-nya itu adalah ini, 3 per X min 2. Gitu ya. Ada lagi bentuk yang ketiga dari sini ya. Bentuk yang ketiga ini 2-nya ya. Di sini ada 2X ya. Ini ada 2X, ini kita pindah aja 2X-nya ke kanan ya. Jadi kita tulis di sini yang kanan dulu, berarti 2X sama dengan ini X kuadrat min 3 ya. Maka kita akan memperoleh X sama dengan X kuadrat minus 3 dibagi 2. Berarti di sini kita sudah membentuk X sama dengan GX di sini ya. Nah, dari sini kita memperoleh GX-nya berapa? GX-nya itu adalah X kuadrat minus 3 per 2. Oke, ya, jadi dari sini untuk mengubah ya, untuk mengubah bentuk dari fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx itu ternyata tidak unik ya, tidak unik. Jadi bisa kita gunakan yang ini atau kita bisa gunakan yang kedua ini atau bisa kita gunakan yang ketiga ini. Nanti kita akan praktekkan di efeknya ya di metode numeriknya atau di codingnya. Nanti kita akan gunakan ketiga-tiganya. Bagaimana kalau kalau menggunakan ini akan seperti apa outputnya, kalau kita gunakan ini akan seperti apa, dan kalau kita gunakan yang ketiga ini hasilnya bagaimana. Nah, sementara itu ilustrasi untuk mengubah ya, untuk mengubah dari fungsi fx sama dengan 0 itu menjadi x sama dengan gx, dan itu kita harus catat bahwa ternyata bentuknya itu tidak unik ya, jadi dia akan banyak bentuk dan banyak kemungkinan di situ. Nah, seperti itu cara mengubahnya ya. Dan itulah yang juga menjadi suatu kelemahan sebetulnya ya, kelemahan dari metode ini ya. Kenapa? Karena ya kalau bentuknya seperti ini oke gitu ya, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, oke, bisa aja kita manual ya, kita jadikan sebagai X sama dengan GX di situ. Sehingga nanti kita sudah punya prosedur iterasinya di sini, X sama dengan GX. Tapi kalau bentuk fungsinya nggak kayak gini ya, bentuk fungsinya kompleks sekali, itu kemungkinannya akan sulit sekali kita mengubah bentuk X sama dengan GX-nya gitu untuk mencari bentuk prosedurnya, dan itu juga kalau secara simbolik ya nantinya dia kita akan kerepotan kalau bentuk fungsinya ini
fungsi yang sangat rumit gitu. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai suatu kelemahan dari metode ini. Salah satunya ini ya. Sehingga nanti kita lihat apa modifikasi-modifikasi dari metode ini. Oke. Nah, sekarang kita udah saya udah menunjukkan ya, memperlihatkan bagaimana cara mengubah dari bentuk fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Lalu berikutnya kita lihat algoritmanya. Ya, algoritma yang pertama ya berarti ya, kita masuk udah ke algoritma. Pertama kita konstruksi bentuk dari persamaan fx ini ke dalam bentuk x sama dengan gx seperti yang tadi kita buat ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan sehingga nanti kita akan memperoleh suatu prosedur iterasi di sini ya. Prosedur iterasinya adalah bentuk xi plus 1 sama dengan GXI, di mana XI plus 1 ini adalah X yang baru, ya, X yang baru, kemudian XI-nya di sini adalah X yang lama. Nah, kalau kita sudah menemukan bentuk X yang baru dengan X yang lama, maka langkah kedua dari sini kita bisa hitung, ya. Kita bisa menghitung relatif atau apa namanya error absolut relatif errornya atau error absolutnya di situ, ya. Absolute errornya untuk apa namanya di sini kita gunakan yang error relatif ya, error relatif terhadap aproksimasi sehingga di sini kita apa normalisasi dengan menggunakan nilai x yang baru di sini ya. Kita hitung dengan menggunakan x yang baru dikurangi dengan x yang lama dibagi dengan x yang baru kemudian dimutlakan ya. Kalau dalam bentuk persen berarti kali 100 saja. Nanti dia dalam bentuk persen berarti errornya. Oke, itu adalah langkah kedua ya. Langkah kedua seperti itu. Jadi ini bisa langsung ya. Setelah tadi langkah pertama menentukan bentuk prosedur iterasinya, baru langsung masuk ke langkah kedua gitu. Kalau di metode sebelumnya, metode terbuka itu harus ada pengecekan ya, pengecekan apakah di dalam selang itu ada akarnya atau enggak. Kalau di sini enggak, langsung saja. Oke, ini step kedua. Step ketiga berikutnya itu adalah apa? Kita bandingkan. Ya, jadi setelah dapat error relatif, kita bandingkan dengan error toleransinya. Ya, error toleransinya bagaimana? Nah, apakah error relatif tadi, relatif aproksimasi tadi itu lebih besar dari error toleransi? Nah, kalau masih lebih besar, maka kembali lagi ke langkah pertama, yaitu kita hitung kembali akarnya. Tapi kalau misalkan sudah kecil atau dalam hal ini berarti error relatifnya itu sudah kecil dibandingkan error toleransi, maka di situ stop algoritmanya, selesai. Oke, ada tambahan juga ketika ternyata iterasinya itu tidak berhenti ya. Dalam hal ini berarti dia membludak besar, maka di situ kita perlu batasi ya. Perlu batasi pembatasan jumlah iterasinya. Jadi nanti kita berikan aja kontrol di iterasinya. Kita kasih nilai maksimum ya, maksimum iterasinya. Dari situ nanti algoritmanya akan berhenti. Nah, itu kondisi seperti itu dicapai atau terjadi pada saat apa namanya si fungsinya atau iterasinya itu divergen ya. Dia malah menjauhi akar. Nah, pada saat itu iterasinya mungkin saja tidak berhenti karena error ini ya, error aproksimasinya selalu lebih besar dari error toleransi gitu. Sehingga loopingnya itu terus jalan ya, dia go back to step one jadinya terus jadi tidak berhenti-berhenti. Nah, pada kondisi seperti itu untuk menyiasatinya kita bisa kontrol di iterasinya. Jadi iterasinya kita bisa apa namanya batasi ya, iterasinya kita batasi dengan batasan yang kita apa kita kasih, misalkan kita kasih apa iterasi maksimumnya berapa. Oke, nah itulah algoritma dari metode iterasi titik tetap ya. Nanti di video berikutnya kita akan lihat bagaimana caranya kita memprogram atau menuliskan kode programnya di MATLAB untuk metode iterasi titik tetap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.